Jumpa lagi di Ribut TV. Kalian pernah lihat tablet yang tahan banting seperti ini? Tahu nggak kalau masih ada tablet yang back covernya bisa dibuka seperti ini? Baterainya masih bisa dicopot pasang. Dan meskipun bisa dibuka seperti ini, dia tetap punya IP rating IP68. Jadi untuk kehujanan atau nggak sengaja kecemplung dalam air, tablet ini masih aman. Ini adalah perangkat lini rugged dari Samsung, Galaxy Tab Active 5 5G. Untuk siapa sih perangkat setangguh ini? Bisa ngapain aja? Nah, mari kita bahas. Ya, selain menjual gadget untuk segmen B2C atau business to consumer, ya ini seperti Samsung Galaxy A55, S24, Fold, Flip, dan lain-lain, Samsung juga punya segmen B2B atau business to business. Produknya ditujukan untuk dijual ke perusahaan karena memang memiliki fitur yang khusus dirancang untuk kebutuhan perusahaan-perusahaan besar. Ada dua model yang baru dirilis, yaitu Galaxy Tab Active 5 ini dan Xcover 7 untuk smartphone-nya. Skenario penggunaan atau use case produk ini emang agak berbeda dibandingkan dengan ya untuk konsumen umum. Nah, untuk apa sih benda-benda seperti ini dibuat? Alasan pertama adalah untuk semua yang membutuhkan gadget dengan rugged durability, ekstra kuat, ekstra tahan lama dalam beragam kondisi ekstrim sekalipun. Apa yang membuatnya lebih kuat dibanding perangkat lain pada umumnya? Nah, pertama, IP rating IP68. Jadi udah tahan air dan kedap debu. Punya kemampuan anti-shock alias tahan banting. Kemudian punya standar military standard 810H. Ini adalah standar testing yang didesain oleh militer Amerika Serikat. Tes yang dilakukan itu meliputi daya tahan kelembapan, debu, getaran, tes jatuh, tes menggunakan sanitizer, dan sebagainya. Punya layar yang ekstra sensitif juga nih. Jadi ketika pakai sarung tangan pun layarnya masih bisa berfungsi dengan baik touchscreen-nya. Kemudian alasan kedua untuk kerja yang lancar tanpa halangan. Seri rugged terbaru ini udah punya koneksi 5G untuk koneksi yang lebih kenceng. Kemudian punya mekanisme pogo charging untuk alternatif charging. Ini cenderung lebih aman ya, apalagi ketika port USB sedang basah, kita bisa menggunakan pogo charging ini sebagai solusi. Dan masih terkait baterai tablet ini bisa dicopot pasang. Iya, seperti tablet atau smartphone zaman dulu. Ini penting supaya ketika lagi di lapangan atau lagi di luar ruangan ya, kalau baterainya habis dan nggak nemu tempat untuk ngecharge, hanya dalam hitungan detik kita bisa ganti baterainya dengan yang udah full. Jadi continue tuh, bisa kerja terus. Dan spesial untuk Tab Active 5 ini juga ada fitur no battery mode. Kita bisa pakai tablet ini tanpa baterai. Cukup dicolok charger aja dengan charger minimal yang 25 watt. Ini cocok buat yang butuh penggunaan secara terus-menerus. Alasan ketiga, produk ini hadir adalah untuk memaksimalkan produktivitas. Seri rugged ini dilengkapi dengan Knox yang punya security yang udah ditingkatkan. Kemudian punya tombol khusus yang fungsinya bisa diprogram sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Lalu ada fitur barcode scanning via Knox Capture. Menurut Samsung, jenis perusahaan yang cocok menggunakan perangkat ini adalah yang ada di bidang-bidang retail, public safety, manufacturing, construction, utilities, atau energy ya. Jadi benar-benar perusahaan-perusahaan kelas besar sih sebetulnya. Nah, untuk video kali ini kita akan lebih fokus ke tabletnya aja. Dan kita akan bahas contoh-contoh penggunaannya seperti apa nanti. Tapi pertama-tama kita cek dulu paket penjualannya. Di sini tentunya ada unit tabletnya, lalu ada kabel Type-C, ada dokumen, dan ada S Pen spesial untuk Tab Active 5. Ada case rugged untuk ketahanan ekstra. Untuk charger sayangnya tidak ada. Menurut Samsung, ini karena setiap perusahaan punya kebutuhan yang berbeda. Bisa jadi ini juga mempermudah ya. Misalnya kebutuhannya menggunakan pogo charger atau charger umum. Dari segi desain, tablet ini memang tidak didesain seperti tablet modern yang digunakan konsumen secara individual. Yang langsung terlihat di awal adalah bezelnya yang tebal, dipadukan dengan frame yang tebal juga. Nah ini kalau consumer mungkin nggak pas ini ya. Tapi untuk yang rugged gini cocok sebetulnya. Ini penting karena tujuan utamanya supaya lebih tahan dari benturan. Untuk dimensi 213,8 x 126,8 x 10,1 mm dan bobotnya kurang lebih 433 gram. Cukup ringan sih sebetulnya. Bodinya sendiri udah punya sertifikasi IP68. Jadi teoritis kalau kecemplung air nggak ada masalah. Kalau cuma hujan-hujan aja nggak ada masalah. Mau dipakai lagi badai, aman, bisa ya. Nah, di sisi kanan kita lihat ada tombol warna hijau yang Samsung namakan adalah
Active Key. Tombol Active Key ini bisa diprogram menjadi tombol shortcut untuk aplikasi third party atau menyesuaikan pemrograman dari masing-masing perusahaan yang menggunakannya. Bisa sebagai shortcut ke kamera untuk scan QR atau aplikasi walkie-talkie bawaan perusahaan. Kemudian di sebelah Active Key ini ada tombol power, lalu ada tombol volume up and down. Di atas ini ada lubang mikrofon. Di kiri ada SIM tray hybrid. Jadi kita bisa pilih mau dual SIM atau single SIM plus 1 micro SD. Atau solusi lain kalau ingin dual SIM plus micro SD, bisa nih satu SIM yang lainnya itu bisa pakai eSIM karena tablet ini udah support teknologi eSIM juga. Hal unik di sini adalah kita tidak butuh SIM tray ejector untuk membukanya, tinggal dicongkel aja pakai kuku, maka SIM tray-nya bisa terbuka ya. Kemudian di sebelahnya ada pogo pin untuk alternatif charging dan juga transfer data. Sayangnya untuk charger model ini dijualnya terpisah. Di sisi bawah ada speaker, headphone jack 3,5 mm, USB-C 2.0, dan ada mikrofon. Terlihat kalau speakernya emang cuma satu alias mono, tapi saat dicoba ini speakernya mantep sih, jernih dan lantang di sini. Sepertinya emang dipilih satu speaker aja. Kalau dua speaker mungkin agak lebih repot untuk menjaga ya pada saat dia jatuh ya atau dikasarin gitu. Dari sisi depan kita bisa lihat dari bawah dulu ya, ada 3 tombol navigasi. Yang kiri untuk recent apps, yang tengah untuk home sekaligus fingerprint scanner, dan yang kanan untuk tombol back. Tombol ini penting supaya pekerja yang pakai sarung tangan itu bisa mengendalikannya dengan mudah. Kemudian di atas tombol ada layarnya. Ini adalah layar TFT LCD 8 inci. Ini adalah layar PLS. Resolusinya 1920x1200 pixel WUXGA. Refresh rate-nya up to 120 Hz dengan kemampuan adaptif dari 60 sampai 120 Hz. Dia udah dilapisi Corning Gorilla Glass 5. Dari segi brightness ya, ini tertinggi kita dapatkan di kisaran 616 nits. Ini terhitung mencukupi ya untuk kebutuhan outdoor, apalagi untuk layar sebesar ini. Untuk color gamut coverage-nya ini mendekati 100% DCI-P3. Di sisi atas layar terdapat proximity sensor, earpiece untuk nelpon, dan ada kamera selfie 5 megapiksel dengan perekaman video up to 1080p 30 fps. Nah, sekarang kita lihat ke sisi belakang. Di sini ada kamera utama 13 megapiksel untuk perekaman video up to 4K 30 fps. Sayangnya di sini untuk 60 fps belum tersedia. Di bawah kamera ada satu buah LED flash, dan ketika dibuka back covernya kita bisa lihat ada karet seal di belakangnya. Ini harusnya akan menghalangi air masuk ya. Kemudian di sini juga ada baterai yang kita bisa lepas pasang. Ini ukurannya adalah 5050 mAh. Samsung memberikan catatan kalau baterai cadangan ini harus menggunakan baterai yang udah disertifikasi oleh Samsung. Ini penting untuk diketahui supaya saat mau beli baterai cadangan lagi nih, pastikan yang original Samsung, karena Samsung juga nulis bahwa hanya baterai yang udah disertifikasi Samsung yang kompatibel untuk digunakan di sini. Untuk spesifikasi internal, SoC-nya Exynos 1380, RAM 6GB, storage 128GB. Kalau baterai kita udah bahas tadi 5050 mAh yang bisa dilepas pasang. Untuk kemampuan chargingnya itu up to 15 watt. Selain itu tablet ini juga punya fitur yang namanya no battery mode. Ini memungkinkan tablet ini bisa bekerja cukup dengan dicolok ke charger aja. Jadi kalau mau dipakai untuk kebutuhan lain yang cenderung diam di tempat atau stasioner, bisa colok ke charger tanpa masang baterainya supaya baterainya juga lebih aman, nggak di-charge terus-terusan. Ini langsung kita contohin ya, baterai bisa dilepas dan tablet tetap dapat bekerja seperti biasa ya. Syarat untuk menggunakan mode ini adalah menggunakan charger dengan daya minimum 25 watt seperti charger original Samsung. Atau jika mau pakai charger mobil, minimal dayanya juga yang mirip-mirip ya. Untuk contoh penggunaannya, ini bisa dalam industri logistik. Umumnya device digunakan aktif selama 24 jam dalam membantu pengiriman barang. Penggunaan konektivitas tanpa henti dan pakai map juga ya. Jadi mendingan nggak usah pakai baterai. Ya, jadi kalau mau dicolok ke charger mobil non-stop, aman, nggak ada masalah. Contoh penggunaan lainnya adalah di mesin kasir atau POS ya, dengan tablet yang selalu terhubung dengan daya listrik dan terkoneksi dengan jaringan internet. Ya, itu bisa banget. Didukung dengan NFC, si Tap Active 5 ini memungkinkan untuk bisa jadi pakai sistem pembayaran Tap to Pay. Sebetulnya yang kepikiran juga oleh kami adalah untuk driver online atau armada taksi, bus, atau layanan sejenis yang akan bisa memanfaatkan fitur seperti ini. Tentunya ini akan jadi benda yang sangat dibutuhkan untuk mereka ya, karena ini tahan air, tahan banting, bisa ganti baterai juga kalau perlu, atau bisa pakai fitur no battery mode seperti yang tadi. Nah, lanjut untuk spek lainnya. Sensor-sensor, wah lumayan lengkap ini ya di sini ya. Bisa dilihat nih semua nih daftar sensornya.
Untuk konektivitas udah 5G ya, 2G, 3G, 4G, 5G tentunya bisa, Wi-Fi 6, Bluetooth versi 5.3, USB OTG jelas bisa, NFC juga ada, untuk display output ya ini belum bisa ya. Untuk OS dia pakai One UI 6.0, Android 14 out of the box. Terkait Android update, Samsung menjanjikan 4 kali Android update dan 5 tahun security update. Nah, untuk fitur keamanannya dia punya fingerprint scanner, face unlock, dan Samsung Knox Suite. Intinya, Knox ini merupakan lapisan keamanan ekstra supaya perangkat ini lebih aman dari pencurian data penting, baik informasi personal maupun data-data perusahaan. Knox yang ada pada Galaxy Tab Active 5 ini agak berbeda ketimbang smartphone Samsung ya. Di sini terdapat beberapa aplikasi khusus seperti Knox Manage, Knox Asset Intelligence, lalu Knox Remote, dan ada juga Knox Capture. Ini semua merupakan bagian dari Knox Suite dan sebagian fitur ini ditujukan untuk IT administrator supaya bisa mengendalikan sistem perangkat ini secara remote dari jarak jauh. Jadi untuk Knox Suite ini akan dibantu setup awalnya oleh tim Samsung sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ini ada satu fitur Knox yang bisa kami peragakan, yaitu Knox Capture. Knox Capture ini merupakan alat scanner barcode yang cerdas untuk mempersingkat pendataan beragam jenis barang. Knox Capture dapat diintegrasikan dengan sistem aplikasi dari perusahaan yang menggunakan tablet ini. Jika belum terintegrasi oleh sistem aplikasi perusahaan, Knox Capture tetap dapat digunakan nih untuk nge-scan barcode dengan cara masuk ke Samsung Note, lalu pilih icon barcode pada bagian kiri atas Samsung keyboard. Setelah barcode di-scan, maka kode produk seperti email misalnya itu akan tertera pada Samsung Note. Oke, pasti banyak yang masih mau nanya soal performanya gimana. Nah, kalau mau tahu performanya, disimak nih skor-skor benchmarknya. Tapi jujur aja, level performanya bukan yang buruk sih. Skor gini masih terhitung kenceng. Hasil dari stress test pun terbilang cukup oke. Performanya nggak turun jauh saat lagi panas. Suhu juga terjaga dengan baik saat kami cek di suhu permukaannya. Saat stress test cuma anget-anget aja di area samping kamera. Lanjut ke pengujian baterai. Untuk YouTube Local Video Playback 1080p, baterai baru habis setelah 16 jam 56 menit. Ini termasuk oke baterainya ya. Mengingat ini layar besar 8 inci ya. Kita nggak bisa banding hasilnya dengan HP ukurannya 6 incian ya. Karena untuk sebuah tablet 17 jam ini sudah oke. Nah, untuk YouTube video streaming 1080p non HDR itu baterai turun 4%, mainan TikTok selama setengah jam baterai turun 5%, dan untuk ini pengujian spesial kali ini ya, untuk melakukan CPU throttling test selama setengah jam baterai turun 18%. Berdasarkan pengujian yang terakhir ini dengan asumsi tablet ini dipakai gila-gilaan CPU-nya secara nonstop ya, agak jarang sih software kayak begitu ya. Itu berarti dia akan habis setelah pemakaian sekitar 4-5 jam. Nah, setelah itu harus langsung ganti baterai. Tapi aplikasi seperti ini nyaris nggak ada sih. Lagi pula, kalau kalian standby baterai cadangan di kantong, mestinya aman-aman aja dipakai, walaupun aplikasinya boros parah ya. Atau kalau memang ada aplikasi seajaib itu dan kebetulan penggunanya stasioner, ya pakai no battery mode aja ya. Pakai mode yang satu itu aja dan colok langsung ke charger secara non-stop, aman. Nah, sekarang kita tes untuk charging. Charger yang kami pakai adalah charger original Samsung yang 25 watt. Untuk dari 0 sampai 50% butuh waktu 38 menit dan 0 sampai 100% butuh 1 jam 47 menit. Ini cukup kencang. Mengingat tabletnya sendiri supportnya cuma sampai 15 watt. Jadi walaupun charger 25 watt tapi dia pakainya 15 watt. Kemungkinan support charging 15 watt ini adalah untuk menjaga umur baterai agar lebih panjang dan tahan lama. Selain itu dengan tablet ini kan kita bisa pakai beberapa baterai bergantian ya. Jadi harusnya nggak terlalu jadi masalah. Lanjut ke pengujian lain-lainnya. Untuk Netflix dia udah L1, jadi selain buat kerja, buat hiburan juga masih bisa nih ya. Untuk YouTube streaming tertulis bisa sampai 4K 60 HDR, tapi saat kami coba optimalnya ada di 1440p 60 fps HDR. Untuk haptic feedback tersedia di sini ya, tapi settingan awalnya untuk keyboard itu tidak aktif. Saat dicoba juga haptiknya bukan yang kelas-kelas premium seperti smartphone premium. Jadi ini sekedar mencukupi aja untuk keperluan notifikasi sepertinya. Nah, untuk harga Galaxy Tab Active 5 5G Enterprise Edition ini ada di 8.999.000. Sementara kalau yang Galaxy X Cover 7 5G Enterprise Edition adalah di 4.999.000. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, baterai dari Tab Active 5 ini terhitung bukan yang super awet. Jadi pastikan penggunanya punya baterai cadangan. Ya, dalam paket penjualan ada sih. Atau biasakan standby charging pakai docking chargernya kalau emang kalian punya docking chargernya. Kemudian meskipun udah punya standar militer, bukan berarti perangkat ini kebal rusak. Ya, dari sisi pengguna kita juga harus teliti di situ ya. Kita juga harus perhatikan ya, terutama saat buka tutup back cover di sini. Kalau back covernya kurang ngepas, kurang rapat, itu air juga bisa merusak komponen dalamnya. Tetap ya, hati-hati di situ.
Lalu IP68 juga artinya tahan air sampai level tertentu, bukan anti air atau kedap air total. Jangan diajak menyelam atau snorkeling. Kemudian, untuk mengoptimalkan kemampuan dan fiturnya dalam sebuah perusahaan dibutuhkan divisi atau tim IT yang mumpuni, karena gadget ini kan sebagian keunggulannya ada di kemampuan manajemen perangkat secara remote. Tapi tenang, kalian bisa mendapatkan fasilitas training untuk IT kantor kalian loh sebetulnya melalui partner yang udah ditunjuk oleh Samsung. Ya, jadi tetap bisa sebetulnya. Kemudian dari sisi kelebihannya, pertama jelas dia tahan banting, kemudian tahan air, punya standar ketahanan secara militer ya. Lalu baterai bisa dilepas pasang, support pogo, charging dan data untuk alternatif dari port USB. Tersedia no battery mode yang penting banget itu. Lalu fitur Knox Suite-nya yang sangat cocok untuk kebutuhan perusahaan. S Pen, bahkan ada S Pen tersedia dalam boxnya. Case rugged juga udah tersedia dalam box. Layar super sensitif, pakai sarung tangan juga bisa. Refresh setnya bahkan nyampe 120 Hz. Punya tombol navigasi fisik yang merupakan kelebihan untuk pekerja lapangan. Masih punya slot micro SD dan support eSIM juga. Udah 5G dan dia punya Active Key yang tadi kita bahas. Jadi itu ya seri rugged dari Samsung, sebuah solusi untuk perusahaan yang membutuhkan perangkat untuk kerja berat ya, punya ketahanan yang luar biasa, punya keamanan yang tinggi, serta butuh fitur untuk meningkatkan produktivitas pekerjanya. Ingat, benda ini ditujukan untuk bekerja, untuk menghasilkan uang lebih banyak ya, bukan untuk tim mendang-mending yang cuma mandang spesifikasi dan kertas, apalagi cuma untuk main game, bukan ya. Nah, menarik juga nih kalau untuk perusahaan yang menyewakan kendaraan untuk taksi online misalnya nih ya, ini bisa jadi perangkat yang menarik loh, kan nggak bisa dicuri oleh driver nakal, kan terlindungi oleh Knox-nya tadi. Sementara kemampuannya bisa membuat kendaraan yang disewakan jadi punya keunggulan yang unik. Menurut kami, keunggulan-keunggulan unik ini membuat Galaxy X Cover 7 dan Galaxy Tab Active 5 ini menjawab kebutuhan perusahaan dengan mobilitas tinggi dan memang tidak bisa dibandingkan langsung dengan produk kelas konsumer biasa ya. Jadi, buat kalian tertarik dengan produk ini, bisa kasih tahu aja ke bagian pengadaan, manajer, atau atasan kalian. Siapa tahu cocok untuk perusahaan kalian kan? Nah, karena tab dan smartphone-nya tahan banting, menurut kalian selain untuk pabrik, perkantoran, dan industri besar lainnya, kedua gadget ini bisa dipakai untuk kebutuhan apa aja? Ya, share di kolom komentar ya. Ya, sekian dulu pembahasan kali ini dan kita akan ketemu lagi di pembahasan teknologi berikutnya. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.